Oke, saya Haji Marjali WSA atau mempunyai 2 channel, yaitu channel Haji Marjali Ciniago, kodenya M, dan Pak Marjali, kodenya P. Uncu, dalam surau sumpu yang begitu megah ini yang sudah dibantu donatur yaitu Bapak Rudi Sapri yang begitu indah, coba lihatlah, berupa ukiran Jepara semuanya, bahkan tukangnya dari Pulau Jawa, dari Jepara. Yang saya tanyakan, apakah ada Uncu menemui kesulitan dalam menulis tersebut? Ada, Ketua. Setiap kita menulis kan kita harus mempunyai literatur. Jadi literatur yang paling pas itu dari buku biografi Khatib Sulaiman sebagai rujukan kita untuk menulis ini. Sayang buku tersebut susah dicari di Kota Padang, biografi Khatib Sulaiman ini. Bayangkan, beliau ini sosok pejuang Minang, orang Sungkur. Tapi buku biografinya ini susah dicarikan di negeri Minang ini, terutama di Kota Padang ini. Sehingga saya memang agak susah juga untuk menulis ini, tetapi saya berusaha terus untuk mencarinya ke pustaka swasta. Kita tahu pustaka swasta itu dia umumnya kan memang dia untuk mencerdaskan masyarakat, tapi sampai itu dia lebih mengutamakan mencari keuntungan. Tapi nyatanya buku tersebut tidak ada di pustaka swasta tersebut. Mungkin ya barangkali pengaruh keuntungan yang mungkin tidak seberapa kalau menaruh buku itu di pustaka swasta. Namun demikian saya coba mencari ke pustaka pemerintah gitu. Juga buku tersebut tidak ada. Ini yang membuat saya agak merasa sedih juga mencari buku biografi Khatib Sulaiman di Padang ini, baik di swasta maupun pemerintah, di pustaka pemerintah ini agak susah ditemui. Dan terakhir saya mencari ke Yayasan Khatib Sulaiman ini di Jalan Kimia nomor 10 di belakang kantor kejaksaan di Gunung Sengilun, Pak. Sayang pun kantor tersebut tidak pula saya jumpai. Akhirnya saya kehabisan harapan lah gitu. Makanya kegalauan saya untuk mencari buku ini, susahnya mencari buku biografi Khatib Sulaiman ini, saya ceritakanlah sama sahabat saya yang sama tinggal dulu kami di Lolong gitu. Jadi kebetulan kami sama-sama jadi pengurus masjid di Masjid Taqwa Lolong tersebut. Jadi kepada beliau saya ceritakan kegalauan ini dan cita-cita saya untuk menulis buku Khatib Sulaiman ini. Nampaknya beliau prihatin juga gitu, dan dia menjanjikan untuk berusaha sekuat mungkin mencari buku biografi Khatib Sulaiman ini. Oke, Uncu. Pertanyaan selanjutnya, sudah diketahui Pasar Gadang merupakan kawasan bangunan tua. Apakah Pasar Gadang saja yang termasuk kawasan bangunan tua ini, Uncu? Coba Uncu terangkan. Memang diakui Pasar Gadang ini merupakan kawasan bangunan tua. Waktu itu saya masih dinas di seksi pemugaran sebelum tahun 2000. Tetapi bukan Pasar Gadang saja yang menjadi kawasan bangunan tua. Jadi Pasar Gadang ini kan masuk sebagian dari Padang Selatan, Kecamatan Padang Selatan. Tetapi juga ikut dari sebagian dari Kecamatan Padang Barat, yaitu daerah sepanjang Batangarau. Maka di Batangarau ini banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bangunan tua ini. Jadi tadinya Pasar Gadang ini merupakan nama dari 4 jalan yang pakai nama pasar, yaitu Jalan Pasar Mudi, Jalan Pasar Hilir, Jalan Pasar Melitang, Jalan Pasar Batibuah.
Ini yang dinamakan Pasar Gadang. Ya, misalnya Surau Supu ini kan berada di Jalan Pasar Mudik nomor 1. Tetapi orang menyebutnya ini di Pasar Gadang juga. Begitu juga kalau kita mempunyai ruko di jalan yang 4 tadi. Umumnya orang menyebut Pasar Gadang. Alhamdulillah betapa tingginya penghargaan pemerintah terhadap Pasar Gadang ini, sehingga Pasar Gadang yang terdiri hanya waktu itu dari 5 jalan saja sebagai pusat perdagangan pribumi zaman Belanda, itu dikembangkan menjadi suatu kelurahan. Jadi yang dinamakan Kelurahan Pasar Gadang yang sangat luas sekali jadinya. Nah, demikian Pak. Oke, Encu.